Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asli Borusiagian dengan NIM 200306130 dari kelas PTNA Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari praktikum dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPTMP mata kuliah produksi ternak unggas. Dalam video ini saya menggunakan ayam kampung betina dengan bobot 1,6 kg. Baiklah, saya akan menjelaskan anatomi eksternal dari galus-galus domestikus, dimulai dari rostrum. Yang pertama rostrum atau paru, yang kedua rahang atas maksila, yang ketiga rahang bawah mandibula, yang keempat yaitu pial atau jengger, yang kelima yaitu nares anterioris atau hidung, yang keenam yaitu organon visus indera penglihatan, yang ketujuh yaitu meatus acusticus externus yaitu telinga, yang kedelapan yaitu cervix atau leher, yang kesembilan yaitu tetrices bulu penutup tubuh, yang kesepuluh yaitu remingers yaitu bulu sayap, kesebelas yaitu caudal atau ekor, kedua belas yaitu retices yaitu bulu pangkal ekor, ketiga belas yaitu femur atau paha. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan anatomis bulu. Dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah plumae. Plumae terdiri atas yang pertama yaitu ada kalamus atau tangkai bulu. Yang kedua yaitu ada rachis. Yang ketiga yaitu bendera bulu atau vexillum. Nah, yang tipe kedua yaitu ada plumulae. Dan tipe yang ketiga yaitu adalah phyloplumae. Saya akan menjelaskan ekstremitas anterior, humerus, tulang lengan atas, radius ulna, tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, carpo metacarpus yaitu persatuan antara tulang karpalia dan metacarpalia, digiti. Saya akan menjelaskan ekstremitas posterior, os femur, tulang paha yang panjang, patella, tulang lutut yang kecil, tibiotarsus yaitu persatuan tulang tibia dan tarsalia, fibula, pendek dan mengecil, menempel pada tibia dan tarsus, tarsometatarsus yaitu persatuan antara tulang tarsalia dan metatarsalia atau tulang telapak kaki, pleinges yaitu tulang jari-jari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya akan menjelaskan sistem digestoria atau sistem pencernaan pada galus-galus domestika. Dimulai dari yaitu mulut atau paru. Fungsinya yaitu sebagai tempat pertama kali pakan masuk ke sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu ada faring. Fungsinya sebagai proses pernapasan sekaligus pencernaan. Esofagus. Esofagus fungsinya yaitu saluran yang membawa makanan dari mulut ke tembolok. Inglovies, krop atau tembolok. Fungsinya yaitu merupakan bagian dari ventriculus yang menjadi tempat penyimpanan makanan. Selanjutnya yaitu ventriculus. Fungsi ventriculus glandularis adalah untuk mensekresikan gastric juice. Terdapat enzim pepsin dan hidrolik. Sekresi enzim langsung mengalir ke ginjal. Ventriculus ini sering disebut dengan ginjal. Pakan akan dipecah di sini. Setelah itu intestinum. Intestinum atau usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu sebagai tempat terjadinya penyerapan, seka atau usus buntu. Selanjutnya yaitu ada usus besar atau rektum. Fungsinya yaitu meningkatkan kandungan air dan mengatur keseimbangan air. Terakhir yaitu ada kloaka. Kloaka yaitu saluran pencernaan atau juga muara 3 saluran, yaitu pembuangan hasil pencernaan dan metabolisme serta saluran produksi. Nah,
pada ayam betina yang saya gunakan, biasanya kloaka ini ukurannya bervariasi. Saat bertelur ukurannya lebih besar dari keadaan normal. Organ pencernaan tambahan. Organ tersebut yaitu pankreas, kantung empedu, dan liver atau hati. Nah, pankreas ini terletak di antara dua lipatan usus duodenum, yaitu berfungsinya sebagai kelenjar endokrin dan eksorin. Kantung empedu, gallbladder, vesica vilea. Fungsi kantung empedu yaitu mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K, yaitu memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Selanjutnya yaitu hati atau liver. Fungsi fisiologis hati yaitu sekresi empedu, deteksi racun, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu. Warna kehijauan pada empedu disebabkan karena produk akhir destruksi sel darah merah yaitu bilirubiin dan bilirubin. Lin fungsinya yaitu menyaring sel darah merah. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi, yang itu yaitu ren atau ginjal. Fungsi ren atau ginjal yaitu sebagai penyaring darah dan mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme. Selanjutnya yaitu sistem respirasi, nares anterioris hidung, trakea fungsinya yaitu menyalurkan udara ke paru-paru. Bronkus yaitu jalur masuknya udara. Selanjutnya yaitu pulmo atau paru-paru, dan fungsinya yaitu sebagai menukar oksigen dari udara. Ada pulmo sinister dan pulmo dexter. Selanjutnya yaitu sistem kardiovaskuler, yaitu kor atau jantung. Fungsinya yaitu untuk memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya yaitu ada sistem nervusum, bagian otak galus-galus domestika. Cerebrum yaitu otak besar, yaitu fungsinya sebagai pengaturan aktivitas yang berkaitan dengan intelijensi, kesadaran, dan pertimbangan. Lalu yaitu ada cerebrum, otak kecil. Fungsi otak kecil yaitu untuk pengaturan keseimbangan galus-galus domestika pada saat terbang. Lalu ada medula oblongata yang berfungsi mengantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju otak. Contohnya yaitu pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Lalu yaitu ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau informasi dari otak ke otot atau organ-organ tertentu. Lalu yaitu saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ayam betina. Reproduksi pada ayam betina yaitu satu ovarium dan satu oviduk. Ovarium adalah tempat sintetis hormon steroid, seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Nah, bentuk ovarium ini seperti buah anggur. Oviduk ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu ada infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, serta kloaka.